Hello Sobat Jengkis, kembali lagi di Luck Mods dan kali ini kita sudah bersama dengan Toyota Fortuner facelifted MC tahun 2020. Dan mobil ini pastinya udah kalian nanti-nanti banget gitu kan. Dan untuk unit satu ini dia cukup spesial karena curi start. Dan tentunya kita penasaran dong, kayak apa sih Toyota Fortuner facelift yang curi start dari Toyota Indonesia satu ini gitu. Karena itu tanpa babu lagi, yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojaki, sebelum kita lanjut ke Fortuner Facelift VR Design, gue pengen dahulu merekomendasikan kalian untuk subscribe ke channelnya Alan Suryajana. Nah, di Alan Show, kalian bisa lihat banyak banget video traveling, ada show Trash Cash Crazy Money bareng Dinar Candy, bahkan ada review motor keren. Iya, dan Alan baru aja beli Harley Davidson nih. Bagi kalian yang subscribe dan aktif berkomentar di channelnya Alan Show, kalian berkesempatan untuk menang banyak banget hadiah menarik, termasuk motor custom. Ya, keren banget kan? Makanya langsung klik link di description box di bawah dan masuk langsung ke channelnya Alan Show. See you there. Eksterior tampil serupa dengan Fortuner Facelift MC yang telah meluncur di Thailand semenjak Juni lalu, dan berkat bodykit VR design serta lampu dari Legender, ia tampil lebih ganteng. Nah, untuk Jengkis, mencuri start, iya, itulah kata pertama yang terpikir oleh gue pada saat melihat mobil yang satu ini gitu ya. Karena pada saat kita publish video ini, Fortuner yang versi Indonesia itu baru meluncur besok. Ya, baru besok, literally hari Kamis minggu ini gitu ya. Karena seperti yang kalian tahu, Thailand sendiri kan Fortuner facelift seperti ini tuh yang kodenya MC udah meluncur sejak bulan Juni gitu ya. Makanya udah banyak facelift kit yang sebenarnya beredar di sana. Akhirnya Om Hendrik bawa via di garage untuk dipasang di Fortuner yang ada di sini gitu. Jadi ini sejatinya adalah Fortuner facelifted gitu ya. Wow. Sekarang kita bahas ke eksterior dulu ya. Pertama-tama trunk garnish ini juga original dari Thailand dengan motif dry carbon gini ya, kelihatan lebih sporty gitu. Fortuner pun emblemnya sudah berwarna hitam, dan emblem-embleman juga sudah berbeda karena walaupun dia punya emblem TRD Sportivo layaknya Fortuner yang ada di sini, tapi dia ada emblem Sigma 4. Iya, jadi di Thailand Fortuner itu untuk yang 4-wheel drive dia namanya bukan Tetra Drive kayak di sini ya, dia tuh namanya Sigma 4. Bumper, nah ini udah pakai kepunyaan Fortuner MC alias Fortuner facelift yang baru, yang di Indonesia juga nanti meluncur bumpernya itu kurang lebih seperti ini. Namun di bawah sinilah yang menjadi pembedanya, karena biar beda, Om Hendrik udah tambahin ini pakai body kit dari VR Design original dari Thailand. Dia rapi, udah ada karetnya begini, jadi benar-benar OM look banget. Dan di bawah sini dia ada aksen berwarna kayak satin blue gini gitu, keren ya. Biasanya kan rata-rata kalau TRD Sportivo kayak itu Rush tuh di situ, itu kan aksen bawahnya tuh merah gitu kan, karena seperti yang kalian tahu, merah itu racing. Untuk di sini dia dikasih aksen biru yang lebih fresh gitu ya, karena kan biru seperti ini kesannya seperti mobil yang futuristik atau mobil hybrid gitu. Oke lah, tampilan yang berbeda. Kemudian safety di belakang sini masih standar, ada kamera mundur, ada sensor parking 4 titik sewarna body, ya oke lah. Dan di sini untuk bagian reflektornya pun sudah diganti oleh Om Hendrik dengan yang model lazy eyes kayak gini ya, jadi nyala juga kalau malam, terlihat keren. Dan tentunya di bagian belakang yang paling distinct banget, yang membedakan antara Fortuner pre-facelift dengan facelift adalah bagian taillights ini gitu. Dan taillights ini juga jangan salah loh, walaupun dia secara bentuk sama persis dengan Fortuner MC yang ada di Indonesia atau Fortuner TRD yang ada di Indonesia yang keluar besok, tapi ini kepunyaan Legender. Iya, bedanya apa?
Bedanya adalah ketika kalian ngesen, itu say-nya sequential. Nice. Dan itu eksklusif, cuman ada di Fortuner Legender doang. Gua nggak ngerti kenapa, padahal bentuknya sama persis, bedanya cuman di bagian say-nya aja. Kepelitan Toyota, tapi ya begitulah. Sisanya lampu senja, LED bar di sini yang kelihatan sangat striking banget kalau malam. Kemudian lampu rem dan lampu senja dari satu di sini, lampu sein sequential di sini khas Legender, dan lampu mundur dia masih bohlam di bagian bawah sini gitu. Nah, masuk ke bagian samping, tentunya yang pertama-tama kalian lihat adalah siluet dari two-tone-nya ini. Iya, bagian atas ini sudah dilebur dengan warna hitam, sama seperti Fortuner TRD yang gue bilang waktu itu gue review di Thailand International Motor Expo ya. Bikin atapnya tuh kesannya lebih rendah, jadi mobilnya tuh nggak terlalu tinggi banget gitu. Di atas pun ada roof rail yang berwarna gunmetal seperti ini, really nice. Dan di sini ada talang air OEM yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Grab handle, oke dia sama-sama masih grip type, tapi sudah karbon seperti ini dengan emboss TRD di sini, dan juga di bagian belakangnya ada motif dry carbon dengan logo Toyota. Di bawahnya, oke dia masih mempertahankan stiker TRD Sportivo yang dipakai Fortuner di sini juga, dan di bawah dia ada ini ya, side step seperti ini yang lagi-lagi sewarna body, dan ini cukup kuat untuk diinjak, jadi nggak cuman hiasan doang. Mud flap sudah lengkap. Masuk bagian spion, di sini juga sudah full carbon look TRD seperti ini yang ada emboss TRD berwarna merah. Ini bukan stiker ya, ini udah jadi satu ke bagian karbonnya ini. Dan untuk lampu seinnya yang di spion, dia sudah menggunakan yang sequential. Jadi antara lampu belakang, lampu depan, lampu sein semuanya sudah full sequential dan really nice. Nah, masuk bagian kaki-kaki, inilah salah satu part dari mobil ini yang memang aliran itu bukan OEM look ya, karena dia memakai velg Lenso ori Thailand, dan ini memang racing desain jedem-jedem gitu. Ukurannya sendiri ini 20 inci, dan ini pun dibungkus oleh ban Accelera Omicron AT dengan ukuran 28550 R20. Pengereman untuk sementara juga masih standar karena depan udah cakram, belakang alhamdulillah udah cakram semenjak Fortuner ada improvement gitu kan, karena pas masih tromol itu bikin malu keluarga 7 turunan gitu. You ought to be ashamed of yourself. Jadi udah cakram semua, udah oke. Namun soon katanya memang pengereman mau di-upgrade lagi pakai big brake kit juga, so coming soon. Nah, langsung lagi sampai lagi kita ke bagian fascia depan dari si Toyota Fortuner MC Facelifted 2020 punya Om Hendrik by di Garage, dan di sini merupakan perubahan terbesar ya. Mulai dari bagian grillnya sini sekarang yang sudah full piano gloss gitu ya, dan dia motifnya jadi lebih sangar gini, kotak-kotak gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya bempernya ini sendiri juga memang menggunakan bumper dari Toyota Fortuner MC alias yang facelift 2020 yang bukan model Legender ya. Tapi untuk unit yang ini itu dibuat lebih spesial biar nggak sama dengan nanti yang dijual di sini. Itu ada imbuhan body kit dari VR Design, bentuknya add-on segini gitu ya. Dan ini benar-benar ngubah tampilan bawahnya menjadi jauh lebih ganteng menurut kita sih, karena sedikit aksen warna satin blue, iya, supaya kontras dan beda gitu ya dibanding Fortuner TRD yang dijual di Indonesia. Dan juga untuk bagian housing fog lamp juga sudah beda banget karena bawaan dari MC. Ini ada efek cetakan waffle di sini yang agak gimana, tapi at least lagi-lagi dia gloss black. Jadi kelihatannya tuh premium, nggak kelihatan murahan. Untuk yang facelift, pertama-tama soal fog lamp, dia fog lampnya sudah menggunakan LED. Dan dia kecil ya di bagian sini nih. Speaking of lampu, lampu ini juga berbeda dengan yang ada Fortuner di Indonesia, karena bagian yang facelift sampai yang TRD paling atas sekalipun itu headlampnya pun sama, yang cuman garis satu gitu ya. Sedangkan ini Om Hendrik udah pasangin lampu dari Fortuner Legender. Iya, makanya dia jauh lebih agresif dengan motif yang terlihat seperti serokan daun gitu, kayak yang buat kalian bersihin taman gitu ya. Jadi dia jauh lebih agresif banget nyalanya. DRL-nya itu yang bagian sini, strip di bawah sini juga nyala ya, berfungsi gitu sebagai lampu senja. Tapi kalau saya kita nyalain lampu sein, di atas ini nggak ada seinnya. Seinnya itu ada di bagian bawah sini. Dan ternyata walaupun bentuknya ini sama yang lokal, ada perbedaan di seinnya. Karena kalau yang lokal, begitu dia ngesein, oke dia switchback, dia jadi sein. Tapi seinnya itu cuman yang kedip-kedip aja. Sedangkan kepunyaan Legender ini, Legender seinnya itu sudah sequential. Jadi sama kiri belakang, lampunya sudah sequential gitu ya. Makanya terlihat jauh lebih modern, ke Lexus-Lexusan gitu. Sisanya, lampu di atas ini untuk main beamnya ada proyektor yang sudah by beam. Untuk high beamnya ada juga bagian multi reflektor di bagian dalam sini yang juga sudah LED. Jadi di lampunya atas bawah semua sudah full LED semua gitu. Iya, jadi kurang begitu lah
tampang eksterior dari si Toyota Fortuner facelifted MC 2020 punya Om Hendrik. Dan menurut kita, ini tuh ganteng ya. Ganteng sih, terutama dengan lampu Legender yang ngangkat banget tampangnya ini. Karena ini nggak ada di Indonesia gitu. Kalau main kayak gini harus minta Om Hendrik gantiin di Disk Garage. Kan ini bener-bener ngangkat banget sih gitu ya. Sisanya VR design cakep banget. Tapi dalamnya kayak apa? Abis ini kita cek dulu. Luarnya sih luar biasa. Interior bahkan tampil lebih ciamik dibanding Fortuner facelift yang akan meluncur beberapa hari lagi karena ia sudah full OEM TRD dari Thailand dan ini TRD yang asli, no sport tipu. Nah, Auto Junkies, pas pertama kali kita lihat interior ini justru mirip dengan Fortuner pre-facelift TRD yang ada di Thailand sana. Kita pernah bikin videonya yang di sini. Ini adalah Fortuner the real TRD, no sport tipu-tipu yang ada di Thailand. Dan ini semua partnya udah nempel di Fortuner punya Om Hendrik ini. Keren ya? Flashback. Tapi sebelum kita masuk, pastinya kalian disambut dengan adanya seal plate di bagian bawah sini yang menyala dengan tulisan Fortuner gitu. Dan ini pun warnanya nyalanya tuh kayak biru agak keunguan, kayak agak indigo gitu. Pendudukan karbon dan emboss TRD, really nice. Jadi begini tuh Cenggis, interior dari si Toyota Fortuner facelifted tahun 2020 by Disk Garage punya Om Hendrik. Dan sebelum kita bedah semua part original TRD Thailand yang ada di sini, seperti biasa kita pengen kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya sendiri pun sudah di-upgrade menjadi seperti ini. Nah, ini kunci kepunyaan dari Toyota Fortuner TRD yang ada di Thailand gitu. Jadi di bagian back case-nya sini dia ada tulisan TRD dengan siluet Fortuner dan ada efek mesh dengan warna merah-merah gitu ya. Ada lock, unlock, buka bagasi dan panic button. Dia ada gradasi merahnya. Jadi pas ngeliat kuncinya aja itu udah, wih semangat gitu ya, rasanya pengen startup mobilnya gitu, racing banget gitu kan. Begitu kita pengen tekan tombol start stop engine di bagian sini, ini juga ternyata sudah diganti, iya. Jadi sekarang ini tombol start stop engine by TRD, makanya warnanya merah, sangat racing. Dan ini sama yang kalian temukan seperti di mobil contohnya GT86 gitu-gitu yang memang TRD line up. Kita pengen startup dulu dengan suara mesinnya, walaupun mesinnya standar, tapi kan exhaustnya sudah diganti. Kayak apa raungannya? Yuk kita startup dulu. Nah, Auto Junkies, untuk urusan dapur pacu memang mesin dari si Toyota Fortuner Om Hendrik ini serupa juga dengan Fortuner facelift yang akan ngaspal besok, itu masih pakai mesin yang lama ya. Jadi kodenya 2GD-FTV 2400cc inline 4 dengan VNT, tenaga 150 HP dengan torsi 400 Nm, yang dimate ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda belakang. Namun punya Om Hendrik at least, dia exhaust systemnya udah di-upgrade dengan HKS dan suaranya cukup keren. Kita mulai dari dashboardnya dulu. Secara overlook gitu ya, ini dashboard sendiri memang masih serupa dengan Toyota Fortuner yang ada di Indonesia saat ini gitu ya. Jadi di atasnya masih hard plastik, kemudian di bagian sininya soft pad, di bagian sini-sininya gitu. Tapi pertama-tama yang berubah yang langsung kelihatan pastinya adalah banyaknya aksen karbon OEM dari Toyota TRD Thailand gitu. Pertama-tama di bagian tengah sini, Toyota kan tengahnya sini tuh kayak ada gapura gitu yang dua begini kan yang naik ke atas. Aslinya kan ini berwarna silver gitu ya di bagian sininya gitu. Tapi ini udah diganti menjadi red carbon. Iya, head unitnya masih bawaan OEM Toyota Fortuner gitu, tapi fungsinya pun sudah lengkap yang kita suka. Jadi sebenarnya udah nggak perlu di-upgrade lagi. Udah ada CD, GPS, AV in, Bluetooth. Untuk suaranya pertama-tama dari atas, ini dia pakai Twitter ScanSpeak Beryllium, mengupgrade clarity dari suaranya dengan sangat baik sekali. Dan kalau kalian ke bagian pintunya, itu ada Twitter lagi, dan itu pun sama yang seperti kita lihat di Fortuner TRD Thailand yang by JBL ya. Jadi memang Fortuner TRD di Thailand itu Twitternya udah built-in kayak gitu, dan itu memang by JBL. Bahkan untuk head unitnya yang OEM Fortuner Thailand itu udah ada emboss by JBL lah. Jadi memang benar-benar udah built-in secara sistem itu by JBL kalau di sana gitu ya. Kalau di sini kan by Karawang gitu. Jadi ya udahlah. Oke. Dan di door trim itu selain karbon panelnya itu terlihat sangat bagus karena OEM Thailand juga ada emboss TRD yang berwarna merah di bagian situ gitu ya. Mid busnya di bagian pintu, lagi-lagi memang dia terlihat cukup standar karena nggak ada emboss JBL, tapi secara dalaman dia sudah diganti
lagi-lagi pakai brand yang sama, ScanSpeak, tapi yang itu mid bass-nya Revelator series gitu. Dan untuk urusan prosesor, dia juga sudah pakai Helix DSP V6 Mark II gitu ya. Jadi secara staging suara juga sudah sangat oke banget. Perkabelan audio sudah full by Flux, full set, dan peredaman juga sudah menggunakan Flux juga gitu. Jadi untuk audio daily ini udah oke banget setupnya, udah bener-bener jauh lebih dari cukup. Nah, masuk ke bagian center console tengah sini, ini baru sudah di-upgrade lagi dengan panel karbon TRD OEM Thailand. Di sini juga ada gini ya, ada garis merah putih dan ada logo TRD-nya di tengah lagi gitu. Ini bisa kita buka untuk nge-reveal 2 buah cup holder sama seperti yang di lokal punya, tapi ini karbon, nice. Shift knob, nah shift knob ini juga ini original kepunyaan TRD dari Thailand, sekalian di karbon. Ini juga ada bagian leather wrap di bagian depan sini yang perforated gitu ya, jadi kalau dipegang tuh enak. Dan ada red stitching plus ada logo TRD juga di bagian atasnya sini. Jadi sudah full single tuner TRD untuk looks-nya bagus. Jok dia memang masih bawaan Fortuner, tapi ya kita udah cukup suka lah karena dia kekulitan berwarna Java brown kayak gini. Warnanya itu coklat tua yang menurut gue tuh manis banget, warna ini kita suka. Setir juga masih serupa dengan bawaan Fortuner yang atas wood panel. Mungkin kalau seandainya nanti kedepannya Om Hendrik bisa ganti setir yang atasnya karbon, itu bakal bisa lebih inline lagi dengan karbon-karbon yang lain gitu ya. Tapi untuk sementara ya udah gak masalah, at least udah bisa berkendara dengan sporty karena bawaannya kan dia udah ada pedal shifter gitu ya. Yang diubah di interior ini yang bener paling ngangkat menurut gua selain karbon-karbonnya adalah speedometernya. Iya, karena speedometernya ini kan yang hal yang selalu kita lihat gitu ya tiap hari kita nyetir. Nah, ini udah diganti dengan full speedometer Fortuner TRD Thailand. Iya, dan ini keren ya. Karena kalau di sini itu kan speedometer Fortuner itu chrome terus ada garis warna birunya 2 gitu kan. Dan itu aja menurut kita udah cukup keren, lebih keren at least dibanding rivalnya Pajero gitu yang lebih polos. Ini lebih keren lagi. Kenapa? Karena yang tadinya garisnya itu biru, sekarang garisnya menjadi warna merah. Dan pas kita start up mobilnya, itu ada tulisan TRD Sportivo, terus ada siluet Fortuner yang menyala, mengkilap berwarna merah gitu. Lagi-lagi merah, semuanya merah gitu ya, luar biasa. Di bagian kiri ada rev counter sampai 6000, redline di 4,5 ya diesel, tapi ini merah berpendar-pendar gitu, jarumnya merah, belakangnya merah, backlightnya putih. Kemudian di kanan ada speedometer sampai 200 km per jam, yang di tengahnya ada emboss TRD. Iya, TRD berwarna putih, dan semua background dari speedometer ini itu karbon. Iya, jadi kombinasi antara karbon dengan warna merah. Very nice. Gue berharap speedometer seperti ini tuh bisa at least banyak yang pakai di sini gitu ya, karena ini benar-benar ngangkat banget interior Fortuner yang tadinya polos, terasa lebih niat TRD-nya. TRD yang beneran TRD, bukan TRD yang sport tipu-tipu. Dan untuk soal safety, kalian bisa check out di bagian atas ini. Ya, nah di kaca ini sudah ada DVR. Dan DVR ini bukan sembarang DVR aftermarket gitu ya. Ini adalah DVR OEM Toyota Thailand. Iya, karena di Thailand sana sekarang kan emang udah menjadi standar gitu ya. Standar safety mobil harus ada DVR-nya. Dengan tingginya crime rate, mobil sekelas Mirage yang waktu itu kita review yang ada di sini, itu juga sudah ada DVR gitu bawaannya, karena memang sudah menjadi standar. Nah, Fortuner di sana waktu itu yang kita review yang TRD juga udah ada DVR seperti ini, dan itu turut dimasukkan ke sini oleh Hendrik dan turut dipasang di sini juga. Dan ini works ya, kalian bisa lihat di sini, ini tuh nyala loh. Jadi beneran ada screen kecilnya gitu di sini. Ini buat tengokin dulu. Ini beneran nyala nih di sini gitu ya. Jadi ini kalian bisa back, oke, bisa kalian atur gitu segala macam. Ini sekarang lagi recording gitu. Lihat tuh. Oke, baris keduanya. Memang Fortuner kalau mau naik itu agak rebek ya, karena dia nggak ada grab handle di bagian sini untuk bantu. Tapi at least di bawah tuh ada side step yang cukup sturdy, dan kalian disambut lagi dengan seal plate bertuliskan Fortuner di sini yang menyala berwarna indigo. Ini menjadi protektor sekaligus menambah kesan stylish pas kalian masuk ke mobilnya gitu ya. Oke lah. Nah. Jadi Peter Jiggs rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Fortuner facelifted punya Om Hendrik by di garage. Ubahan di bagian belakang sini itu memang nggak se ekstrim di bagian depan. Pertama-tama paling banyak justru di bagian pintunya. Iya, jadi pintunya sendiri, oh iya, kebetulan ngomongin pintu, gue juga lupa ngomong di bagian depan tadi. Ternyata di bagian dalam sini nih, sini itu ada panel karbon lagi TRD, dan ini ada ambient light-nya. Ini menyala merah, dan itu ada di setiap pintu. Jadi tiap pintu tuh di bagian door opener ini tuh ada ambient light berwarna merah gitu ya, yang senada dengan logo TRD di bagian dalamnya.
Selain itu, di sini juga ada carbon panel, lagi-lagi yang punya OM TRD Thailand gitu, jadi finishingnya pun bagus, nggak meletot-meletot. Dan itu pun berlanjut ke bagian tengah sini. Jadi di bagian konsol tengah ini ada imbuhan panel karbon seperti ini ya, yang terlihat sangat high quality juga, bagus, dan ini senada dengan semua panel karbon yang ada di interior mobil ini gitu. Yang sebenarnya masih bisa diubah oleh Om Hendrik tapi belum ada di bagian pintunya. Lebih tepatnya di bagian sini ya, di belakangnya. Nah itu kan ada emboss Fortuner berwarna silver. Nah itu sebenarnya kalau yang di Toyota TRD yang Thailand, Fortuner TRD itu embossnya itu udah bukan Fortuner lagi, tapi embossnya itu tulisan TRD gitu. Dan itu ada di bagian pintu belakang, sekaligus ada di bagian itu ya, pembuka glove box bagian depan. Itu yang buat dipencet-pencet nih, yang ini nih. Nih. Ini kalau yang di Fortuner Thailand dia embossnya udah berubah menjadi TRD. Nah, masuk ke bagian cargo space, atau lebih tepatnya ke bagian audio ya, karena secara standar kan Fortuner emang bawaannya sudah sequential. Udah power tailgate gitu, jadi ini memang bawaan. Kemudian di belakang sini, seperti yang gue bilang tadi di depan, ini audio setup untuk harian dari Om Hendrik. Karena kan memang dulunya sebelum bermain body kit dan bodywork, Om Hendrik juga sempat bermain audio gitu ya. Tadi kan di depan Twitter segala macam udah dibahas. Untuk di belakang sini dia hanya ada amplifier by Zapco yang DC 1000.2 dan ada subwoofer 8 inci dari Velodyne yang Home Series. Kurang lebih begitu aja. Ini udah lebih dari cukup banget untuk harian. Suaranya udah enak dan udah ngangkat banget. Cukup oke lah untuk setup dari si Fortuner facelift ini. Nah, Auto Junkies, Lakmods nggak akan lengkap tanpa ngobrol asik dengan mastermind di balik Fortuner facelift yang curi start ini. Inspirasi dari mana? Budgetnya berapa? Yuk kita ngobrol dengan Om Hendrik. Nah, Auto Junkies, seperti biasa untuk Lakmods kita kan nggak ada sesi annoying maupun interesting ya, karena untuk modifikasi itu kan tergantung selera dan semua punya kisah menarik tersendiri. Makanya sekarang kita pengen tahu nih kisah dari si Toyota Fortuner Facelifted MC punya Om Hendrik ini. Maka pertama-tama kita pengen ngobrol sebentar nih sama Om Hendrik ya. Cuman kayaknya Om Hendrik agak pemalu atau agak sungkan gitu, makanya kita ngobrolnya formatnya seperti ini. Ya anggap aja Om Hendrik itu kayak B-channel atau Mobi gitu ya, nggak mau kelihatan frontal mukanya. Halo Om. Ya halo. Apa kabar Om? Baik. Terima kasih loh udah ngizinin kita untuk meliput Fortunernya. Ini keren banget Om Fortunernya. Thank you. Awalnya saya tertarik ke Legender. Oke. Ada satu gambar yang bikin saya interest banget. Itu mereka pakai bumper MC dengan headlamp Legender. Oh, jadi udah ada gambarnya ya dari sana? Sudah ada. Oh. Saya udah mulai pesan, saya update di Instagram. Ada beberapa customer yang mau Tertarik. ada 3 kan, maka saya sebut sampai nomor 3 kan. Kenapa saya pilih merek VR? Ke satu, body kit ini juga untuk pemasangannya nggak ada ribet apa-apa, tanpa itu tinggal plek. Benar-benar plug and play Om ya, nggak perlu fitting gimana ya. Kalau warnanya pun kita bisa request dari mereka semuanya. Oh, jadi warna itu udah painted dari sana? Dari sana. Oh, bagus dari sana, ya. Iya. Dan body kit juga Om jualan ya, karena di sini banyak ada modelista ada gitu-gitu ya. Banyak. Jadi kalau misalnya orang datang contoh misalnya bawa Alphard atau Velfire, boleh silakan, kami siapkan yang original. Siap banget. Yang Taiwan pun ada, tapi kalau memang mau yang original kita ready, nggak usah nunggu. Lebih prefer yang original ya Om ya, karena pemasangan pun semua jauh lebih OM ya Om ya. Untuk lampu apa, untuk spare part, untuk Alphard ya. Yang menyangkut lampu facelift atau apa, kita ada. Pertama mungkin kita kan nggak boleh nggak boleh asal klaim ya. Nggak boleh asal klaim. Oke. Cuman bisa kalian lihat, kalau yang menurut saya inilah 001 yang di Indonesia sebelum Toyota yang jadi keluar. Luar biasa. Ada satu kebanggaan sih bos. Benar. Yeah. Karena pas video ini tayang nih Om, Fortuner yang di sini itu baru keluar besok Om. Gitu. Jadi buat kalian nih misalnya mau yang modifikasi seperti ini dengan spek headlamp Legender, stop lamp Legender, itu start dari angka 90-an. 90-an. Sampai di atas 100 sedikit. Oh, itu berarti MC dengan headlamp Legender. Alamat toko saya di Jalan Panjang, Arteri Kelapa 217, tepatnya di seberang Shell. Kontak saya 0815 8536 0666.
Baik, wah terima kasih banyak Om Thank Hendrik you, ya atas Bos. kesempatannya Ya, Om. Sudah thank you, membimbing Bos. kita tanya jawab juga Sip. nih. Kita lanjut ke spek modifikasi dari si Fortunernya Om Hendrik. Nah, Auto Junkies, ngupas luar dalam udah, ngobrol udah, sekarang inilah spek sheet lengkap dari hasil modifikasi terhadap Toyota Fortuner facelift yang dilakukan oleh Om Hendrik. Check this out. Yaks. Oke. Nah, jadi begitu aja guys. Sedikit luck mods kita kali ini mengenai Toyota Fortuner MC facelifted punya Om Hendrik by di Garage tahun 2020. Dan mobil ini menurut kita curi startnya itu tuh benar-benar berkualitas gitu ya. Kenapa? Karena selain partsnya semua menggunakan original Toyota dari Thailand, dia juga dipercantik lagi dengan body kit by VR Design yang juga original Thailand. Dan lampunya ini yang kalian gak bisa temukan di Fortuner yang di Indonesia, bahkan hingga trim flagship di Fortuner TRD sekalipun, karena lampu ini punya legender gitu ya. Dia jauh lebih agresif dan jauh lebih ganteng banget. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out untuk di Garage selaku peng-upgrade Fortuner ini, sekaligus Om Hendrik selaku pemiliknya ya, karena udah ngasih kita pinjam Fortunernya untuk segmen luck mods kita kali ini. Kalau kalian misalnya tertarik untuk mengupgrade Fortuner lama kalian, misalnya dengan bumper MC atau dengan lampu legender, atau bahkan kalian pengen full kit legender look, bisa banget dengan original part dari Thailand. Kalian tinggal kontak aja di Garage dan Om Hendrik yang nomor kontaknya ada di bawah sini dan Instagramnya yang ada di sebelah sini gitu. Karena memang Om Hendrik juga spesialis upgrade mobil gitu ya, nggak cuma ngerjain Fortuner aja, Doi juga ngerjain ini yang kelas-kelasnya tuh Lexus LX gitu, atau misalnya kalian contohnya punya Alphard pengen di-upgrade ke LM, itu juga bisa banget. Jadi asalkan bisa di facelift, maka Om Hendrik bisa kerjain gitu. So thank you banget Om Hendrik. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe di YouTube channel kami Laknat Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_aja di sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dengan mobil apa yang kita review, luck mods, dan tentunya bisa partisipasi di 3 hal curious setiap kali kita melakukan fun review gitu ya. Kurang lebih seperti itu. So, ya sekian aja untuk si Toyota Fortuner MC facelifted by di Garage punya Om Hendrik ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.